Halo semuanya, di video kita kali ini kita akan melanjutkan tentang Flutter. Jadi kita sudah coba bagaimana kita melakukan instalasi di Flutter ya, baik di Windows maupun di macOS. Nah, kita akan masuk ke struktur file atau struktur folder dari Flutter. Jadi pada saat kita melakukan create sebuah project, maka kita akan mendapat struktur folder yang seperti ini. Jadi ada Dartool, ada Idea, ada Android, ada Build, ada iOS, ada Lib, ada Test, dan ada Web gitu ya. Nah, kita coba bahas dari yang pertama, Dartool. Dartool ini akan muncul pada saat kita menggunakan Dart versi 2. Jadi di Dartool ini dia menggantikan folder directory.pub. Nah, di sini di Dart yang versi 2 ini tidak akan kita lihat folder directory.pub. Nah, Dartool ini sudah otomatis ya dia. Jadi kita nggak perlu lagi mengubah isi direktorinya apa. Semua akan diatur oleh Flutter-nya sendiri. Nah, lalu yang kedua ada folder.idea. Ini mirip dengan Dartool ya, kita tidak perlu melakukan perubahan di sini. Ya, bahkan di Git sendiri folder.idea ini akan menjadi salah satu folder yang di-ignore oleh pada saat kita melakukan upload ke Git misalnya seperti itu, karena dia akan generate sendiri gitu ya. Dia berisi pengaturan project gitu ya yang secara spesifik. Kalau kita lihat di macOS atau di Linux, dia biasanya akan otomatis hidden. Nah, lalu yang ketiga, kita ada Android. Kalau kalian lihat di bagian sini ya, ini ada Android, ada Build, dan ada iOS. Nah, tiga folder itu mirip ya. Jadi, kita akan mendapatkan folder Android itu, ya, atau folder Android itu akan terisi pada saat untuk kita membuild dari aplikasi native kita ke platform Android. Nah, di dalamnya sama seperti kalau kita membuat sebuah aplikasi dengan native. Jadi di Android Studio gitu ya, kita juga akan ketemukan yang sama. Kita ketemukan di situ build.gradle-nya, kita ketemukan Gradle properties-nya, kita temukan Android manifest-nya. Nah, kita bisa lihat di situ. Isinya juga sama, build Gradle, dia akan mengatur versi dari SDK aplikasinya. Kalau kita ada permission, dia juga akan diletakkan di Android manifest. Nah, lalu yang iOS ya, iOS ini akan dimasukkan ke situ ya, untuk membuild aplikasi dengan platform iOS. Nah, pada saat kita build, otomatis Flutter ini dia masih membutuhkan Xcode untuk build ke .ipa-nya. Jadi kalau di iOS itu kan aplikasinya .ipa ya. Nah, di Flutter sendiri dia akan menggunakan folder iOS itu untuk spesifik ke iOS-nya. Jadi pasti ada dua ya, ada Android, ada iOS-nya sendiri. Jadi setiap kita melakukan perubahan, maka itu akan disinkron sendiri di dalam foldernya masing-masing. Lalu kita ada folder lib. Nah, di folder lib ini yang kita akan melakukan perubahan. Jadi nanti yang akan kita lakukan perubahan atau main-nya itu adalah main.dart ini. Jadi file ini adalah file root-nya. Nanti kita mau bentuk seperti apa gitu ya, itu ada di main.dart-nya ini. Jadi kita bisa bilang lib ini adalah folder utama untuk membuat aplikasi kita. Nah, lalu yang lain gitu ya, kita akan temukan juga di yang lainnya ada git ignore, ada metadata, ada package. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Metadata
dia akan melacak ya, dia akan melacak properties dari project Flutter-nya. Jadi dia tidak perlu dilakukan edit secara manual. Package juga sama ya, dia akan mendata apa saja dependensi dari project yang kita buat. Jadi nggak perlu kita lakukan edit manual. Nama project.yml itu juga nggak perlu diedit karena dia berisi pengaturan projectnya. Pubspec.yml dia berisi dari konfigurasi projectnya. Ya, kita bisa melakukan perubahan di sana. Yang kita rubah adalah nama, deskripsi, versi, dependensi gitu ya. Asetnya apa gitu. Kita bisa edit di situ. Readme-nya ya, biasanya digunakan sebagai guide. Jadi misalnya kalau kita punya satu kelompok developer, kita punya satu kelompok tim developer. Nah, biasanya aturan-aturan khususnya gitu ya, kita letakkan di readme.md. Jadi kalau misalnya ada programmer baru atau anggota tim yang baru, dia bisa read dulu, dia bisa baca dulu gitu. Yang spesifik di dalam project ini apa. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan timnya lebih mudah. Nah, kalau kita lihat dari kode programnya, sebetulnya cukup mudah, tapi nanti pada saat kita create baru, kita akan lihat sangat panjang ya, sangat panjang isi dari main.dart-nya. Tapi kalian nggak perlu bingung, karena sebetulnya di dalam main.dart itu kita bagi menjadi 3. Ini sebetulnya sama dengan program-program yang lain ya. Ada import, ada main, dan ada widget. Jadi seperti biasa di bagian atas kita lakukan import. Jadi import ke package-package apa yang memang kita butuhkan di dalam programnya. Lalu kita ada void main. Jadi void main ini dia yang akan memanggil fungsi yang ada di dalamnya. Nah, biasanya sudah ada dengan kita panggil dengan run app gitu ya, nama fungsinya apa. Nah, lalu yang berikutnya adalah widget. Biasanya yang panjang memang ada di widgetnya, karena di Flutter ini satu halaman itu bisa terdiri dari banyak widget. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi misalnya ada widget kontainer di situ, terus di dalamnya kita kasih sebuah box lagi gitu ya, terus di dalamnya misalnya kita kasih teks, kita kasih button. Nah, itu semua bentuknya adalah widget. Nah, makanya yang panjang kalau kalian coba baca-baca lagi di dalam main.dart-nya itu, yang panjang adalah widgetnya itu, widgetnya sendiri. Tapi secara global, seluruh filenya nanti .dart-nya itu ya terdiri dari 3 bagian ini, import, main, dan widgetnya. Nah, kita masuk ke widget. Widget ini cukup powerful di Flutter karena kita membutuhkan dia untuk membuat sebuah halaman ya. Satu halaman isinya ada banyak widget. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah sempat singgung tentang stateless widget dan stateful widget. Ya, kapan kita gunakan stateless, kapan kita gunakan stateful. Kalau misalnya data kita nggak perlu berubah, ya kita gunakan aja stateless gitu ya. Kalau kita perlu merubah isi dari halaman tersebut, kita gunakan yang stateful. Nah, kenapa di Flutter menggunakan konsep widget? Sebetulnya konsep widget ini terinspirasi dari React. Jadi pada saat kita menampilkan widget gitu ya, nah diharapkan dia lebih dapat mudah di load gitu ya. Dia bisa lebih presisi dengan beberapa resolusi. Nah, itu inspirasinya dari React. Nah, kalau kita mau lihat dokumentasinya, kalian bisa lihat di sini di flutter.dev /doc ya, development UI dan widget. Jadi kalian buka aja di link yang saya kasih di sini. Kita bisa cari itu baik dokumentasinya, referensinya gitu ya. Terus Flutter sendiri dia punya juga program yang namanya Widget of the Week. Jadi dia bahas beberapa widget ya setiap minggunya. Nah, itu ada di YouTube. Nggak ada salahnya kalian
belajar dari YouTube ini. Karena kalau Flutter ini kan cukup baru ya, jadi kadang-kala kalau kita mencari sesuatu yang dokumentasinya gitu mungkin belum ada, tapi di Flutter-nya sendiri mereka sudah berusaha untuk memberikan beberapa update, memberikan beberapa informasi ya, bagaimana caranya menggunakan Flutter. Karena Flutter ini cukup menjanjikan, beberapa program yang dibuat dengan Flutter itu juga secara desainnya sangat baik, sangat bagus, dan performanya juga cukup bagus ya. Jadi nggak seperti kalau kita buat yang hybrid biasanya itu kan agak lama, agak ada nge-lag-nya gitu ya. Nah kalau di Flutter ini dia sudah lebih mulus. Jadi sudah sangat mendekati dengan native seperti itu. Nah, kita bisa bikin nanti ya. Kita akan coba bikin yang seperti ini. Jadi dari main itu tadi, kita akan bentuk dia dalam sebuah material app. Lalu di dalamnya kita akan kasih title. Ya, lalu kita akan kasih ada home-nya. Terus kita akan kasih scaffold ya, supaya dia ada di dalam satu gitu ya. Lalu ada app bar, title, body container. Kita akan coba gunakan row column-nya. Kita akan kasih text. Itu akan langsung kita coba nanti di demonya. Nah ini contohnya ya, membedakan nanti kalau kalian buka, kalian mau membedakan di situ widgetnya pakai apa sih. Nah, kalian lihat aja, biasanya di situ ada extend stateless widget atau extend stateful widget. Nah, kalian nanti bisa cek gitu ya pada saat kalian misalnya, saya menemukan nih sebuah halaman menggunakan Flutter, menggunakan Dart. Nah, kalian bisa cek apakah dia stateless, apakah dia stateful. Oke. Material app ya, kita akan jabarkan sedikit supaya kalian paham sebelum kita menggunakan fungsi ini. Jadi pada saat kita membuat sebuah program seperti ini ya, ini kita class my app extend stateless widget. Nah, lalu di dalamnya kita akan return sebuah material app. Material app sendiri dia punya propertinya home gitu ya. Jadi kita bisa isi di dalamnya. Nah, material app ini bisa dibilang widget yang paling utama gitu ya. Jadi pada saat main dijalankan, dia menjalankan my app ya. Di dalamnya kita akan return sebuah material app. Jadi di dalamnya nanti kita bisa tambahkan lagi widget-widgetnya itu apa aja. Nah lalu scaffold ini juga penting ya karena dia sebagai wadahnya. Jadi kalau kita punya material app, lalu di dalamnya kita kasih home ya. Di dalam home itu biasanya kita buat sebuah wadah. Nah wadahnya itu adalah scaffold ini. Jadi kita bisa bilang ini adalah widget utama yang ditampilkan di aplikasi. Nah dia sebagai wadah untuk widget yang lainnya. Dia bisa menampung fitur-fitur dasar dari aplikasi. Fitur dasar itu apa? Seperti app bar, navigation bar, body gitu ya, floating action button. Nah itu bisa ditampung di dalam sebuah scaffold. Nah widget sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ada standalone widget atau dia nggak bisa mempunyai widget yang lain di dalamnya. Ada juga yang single child widget, ada yang multiple child. Jadi kalau single child dia di dalamnya hanya bisa punya satu widget. Tapi kalau multiple di dalamnya bisa mempunyai lebih dari satu widget. Nah, ciri khasnya adalah kalau single child kita akan gunakan child di dalamnya. Tapi kalau multiple child kita gunakannya adalah children. Standalone contohnya gitu ya, teks. Nah di dalam teks nggak bisa ada yang lain gitu ya. App bar itu sudah standar. App bar itu secara isinya ya pasti isinya adalah app bar gitu. Single child, nah ini biasanya center gitu ya. Di dalam center itu ya kita cuma punya satu child.
Tapi di dalam child itu kita bisa kasih misalnya, oh saya mau punya kontainer gitu ya. Saya mau punya box kontainer dengan box decoration misalnya seperti itu bisa. Nah, kontainer itu termasuk juga gitu ya. Dia termasuk juga single child. Jadi dia akan punya child. Nanti di dalam childnya itu dia bisa diisi. Misalnya kalau mau banyak gitu ya, kita bisa gunakan kolom atau kita bisa gunakan row, kita bisa masukkan di dalamnya. Nah, kalau multiple child itu contohnya misalnya di dalamnya kita kasih row gitu ya, atau kita kasih kolom. Nah, row sama kolom ini di dalamnya bisa terdiri dari banyak macam. Misalnya kita mau kasih teks, kita mau kasih button, kita mau kasih yang lain, itu bisa di dalam row atau kolomnya itu. Grid view gitu ya, itu bisa banyak di dalamnya. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu. Kalian nggak perlu menghafal, tapi kalian bisa lihat sendiri nanti ya, bisa langsung coba yang single child, yang multiple child, karena semuanya ini pasti sering kita gunakan. Oke, kita sampai pada demonya. Jadi kita akan coba demonya ya. Kita akan menggunakan status widget dan kita juga akan gunakan stateful widget. Oke, kalian bisa siapkan untuk Visual Studio Code-nya. Saya akan gunakan Visual Studio Code untuk mencoba atau memberikan demo Flutter-nya. Oke, kali ini kalian siapkan untuk terminalnya ya. Kalian siapkan base-nya apa, PowerShell-nya atau CMD-nya ya. Kalian siapkan, kalian buka di folder yang mau kalian buat untuk project-nya. Jadi di sini saya sudah siapkan satu folder ya, namanya coba Flutter. Nah, nanti semua project saya itu akan saya letakkan di dalam satu folder ini. Jadi misalnya saya mau buat sebuah project namanya new app. Nah, folder new app itu nanti akan ada di dalam folder coba Flutter. Jadi saya bisa lakukan Flutter create new app. Misalnya saya coba seperti ini. Di Flutter sendiri untuk penamaan itu ada beberapa hal yang harus dituruti ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan huruf besar di app, huruf besar di new gitu, itu nggak akan bisa. Kita kalau misalnya seperti ini. Nah, dia akan bilang bahwa new app ini is not a valid package name. Jadi kita jangan gunakan huruf besar. Kita gunakan aja seperti ini. Nah, ini ditunggu ya, kalian tunggu sampai dia all done. Ya, jadi semua sudah selesai, berarti semua folder-folder yang tadi saya singgung di dalam slide ya, itu sudah ada di dalam folder new app ini semua. Nah, kita tinggal masuk ke dalam foldernya. Kita masuk ke folder new app, lalu kita jalankan aja Visual Studio Code-nya di sini. Di sini sudah sama ya. Jadi ada Darktool, ada IDEA, ada Android, ada iOS, ada Lib, ada Test, Web, dan lain sebagainya. Nah, kita coba buka di dalam Lib-nya. Nah, di dalam Lib ini ada main.dart. Kalau kita buka, nah, dia ada banyak sekali seperti ini. Ya, dia ada banyak sekali, tapi yang membuat panjang sebetulnya itu adalah komennya. Jadi di Flutter sendiri dia benar-benar ingin kita dapat cepat memahami ya caranya gimana. Nah, dia di sini sudah dikasih semua. Jadi ini adalah widget root dari aplikasinya misalnya gitu ya. Terus di sini adalah tim untuk aplikasi Anda misalnya seperti itu. Primary source-nya adalah color-nya adalah blue misalnya seperti itu. Ya, terus di sini ada stateless, di sini ada stateful. Nah, kita bisa coba jalankan ya dengan menekan F5. Kita tekan F5, nah dia akan launching, dia akan
waiting dulu ya, dia akan siapkan Chrome-nya. Jadi karena di komputer ini tidak ada device yang terpasang, tidak ada AVD yang dijalankan, maka dia akan menjalankan di dalam Chrome. Biasanya dia akan buka dulu Chrome-nya ya, meskipun kita sudah buka misalnya browser-browser yang lain. Nah, biasanya dia tetap akan membuka satu Chrome sendiri. Ya. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada tulisan debug. Berarti dia belum di-compile ya, belum dirilis seperti itu. Nah, di sini ada Flutter demo homepage, itu adalah title-nya ya, title di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat my homepage, dia ada Flutter demo homepage, lalu ada di sini dia masukkan title-nya ya. Nah, lalu kita bisa klik di sini. Kalau kita klik, dia akan increment. Di sini ada hint-nya ya. Increment, dia akan menambahkan ini. Nah, dia akan bertambah terus. Ini sudah contoh default-nya dari Flutter. Nah, untuk kita memulai mencoba, saya rasa mungkin yang paling mudah daripada kita mencoba memahami ini ya. Nanti kita akan buat yang seperti ini, yang bisa klik button. Tapi untuk coba pertama, kita hapus dulu aja keseluruhan ini. Ya, jadi kita tinggalkan aja void main run app my app-nya. Kalau sudah, kita bisa ketikkan di sini STL. Ya, pada saat kita STL, Flutter itu biasanya sudah langsung menunjukkan ke stateless widget. Jadi kita enter aja di sini, lalu kita bikin di void main, kita memanggil kelas my app gitu. Jadi di sini ya kita kasih nama aja my app. Kalau di sini kalian namanya beda, ya di sini sesuaikan gitu ya. Jangan dibedakan. Oke. Nah, lalu di dalam widget ini saya nggak akan gunakan kontainer ya. Kita gunakan kontainer nanti, tapi kita akan gunakan dulu material app. Kita return material app. Kita return material app. Lalu di sini kita kasih home ya. Di material app itu ada home-nya. Kita kasih scaffold. Kasih scaffold, terus di dalamnya jangan lupa kita kasih app bar. Kita nggak gunakan body dulu ya. Kita kasih app bar. Sorry. App bar. Nah ini. App bar, lalu kita akan panggil app bar. Nah di dalam app bar ini kita mau kasih title. Title-nya kan dalam bentuk teks. Jadi kita harus kasih teks seperti ini. Nah kita kasih aja aplikasi pertama misalnya gitu ya. Kita kasih, lalu kita save aja. Oh ya, ada satu ya, di sini ada merah. Nah, jangan lupa kalian tambahkan titik koma di sini. Lalu kalian save lagi. Nah, dia sudah ada hot reload-nya. Jadi otomatis yang di sini dia akan dikompil ulang. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalian punya app bar, kalian kasih title gitu ya. Di dalam title-nya kalian kasih teks. Nah, ini supaya kalian mudah untuk membaca, kalian bisa lakukan klik kanan, lalu format dokumen. Nah, jadi supaya lebih enak ya membacanya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan coba tambahkan body di sini. Jadi setelah app bar, saya tambahkan juga body. Body saya misalnya mau kasih nih cuman center gini ya. Center, lalu saya buat child-nya. Di dalam child misalnya saya mau kasih teks aja deh. Saya mau kasih teks, coba aplikasi misalnya. Dalam bentuk string ya, coba aplikasi. Lalu saya save. Saya format dulu. Nah, di hasil compile-nya kita bisa lihat
coba aplikasi itu sudah ada di dalam satu ini ya, di dalam bagian bodinya, bukan di bagian ebarnya. Dia sudah dibedakan langsung. Kalau ebar itu dia warnanya adalah biru, kalau body dia ada di bawahnya. Nanti kita bisa rubah juga, misalnya, oh saya ebarnya nggak mau warna biru tuh. Kita bisa lakukan perubahan juga nanti. Tapi pelan-pelan ya. Kita akan coba dulu satu persatu. Ya, lalu misalnya saya mau gunakan kontainer nih gitu ya. Saya mau berisi banyak hal di situ. Jadi badinya ini saya bisa blok, saya refaktor ya. Klik kanan, refaktor, lalu wrap with container. Kita bisa lakukan gini. Nah, ini kita format dokumen dulu aja supaya gampang. Oke. Kontainer ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu misalnya kita mau kasih nih color ya. Saya kasih color di sini. Saya mau kasih warna. Kita tinggal pilih aja gitu ya, warnanya apa. Saya pakai colors, misalnya saya mau kasih lime gitu ya. Saya mau kasih lime. Lalu kita save. Nah, kita bisa kasih yang seperti ini. Nah, kok kecil gitu ya, karena kontainer di sini tidak kita berikan width, tidak kita berikan height-nya. Jadi misalnya kita tambahkan aja di sini width-nya adalah 100. Ya. Lalu height-nya adalah 20 misalnya gitu. Kita save. Nah, dia sudah berbeda gitu ya. 20 kurang nih. Saya kasih di sini 100, sini 200 aja deh gitu misalnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke, lalu misalnya saya mau kasih lagi saya coba kasih FAB ya. Saya tambahkan FAB di situ misalnya di sini ya. Di dalam scaffoldnya, oke. Nah, saya kasih aja misalnya di sini floating button. Lalu saya panggil lagi ya, floating button widgetnya. Lalu dia adalah childnya. Saya kasih misalnya, oh saya mau kasih icon nih gitu. Ya, kita kasih aja icon dalam kurung apa? Icon yang mau kita panggil. Misalnya, kasih unit aja lah gitu ya. Dan kita save. Nah, dia otomatis sudah nambahkan action button, tapi nggak bisa diklik gitu ya, karena kita belum kasih dia on press-nya. Kita belum kasih on press-nya. Makanya di sini biasanya dikasih gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih on press, tapi nggak usah kita kasih dulu. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa coba lagi ya. Misalnya di sini kan kita teksnya ada di kiri gitu ya. Di dalam teks ini kita bisa kasih beberapa hal lagi gitu. Misalnya kita mau kasih align-nya nih. Kita kasih teks align. Nah, kita kasih dia adalah align titik center. Misalnya gini. Lalu saya mau kasih dia misalnya style ya.
Saya mau kasih dia style, text stylenya, text stylenya adalah width-nya saya tambah jadi bold gitu ya. Width titik ya, mau dulu. Nah, lalu kita save, kita lihat. Nah, dia sudah ada di tengah dan dia sudah tulisannya bold gitu ya. Jadi nggak hanya ini aja, nggak hanya di tengah aja, tapi kita sudah tambahkan dia dengan bold misalnya gitu. Nah, lalu misalnya kita tambahin lagi ya, kita bilang di sini misalnya max line-nya kita isi dengan 2. Saya coba di sini misalnya. Coba aplikasi Flutter supaya saya cepat bisa, misalnya gini. Ini kita save. Oh, masih kurang ya. Saya sungguh-sungguh ingin belajar Flutter misalnya. Ini kita save. Nah, dia ya, karena kita sudah bilang max line-nya adalah 2, maka ya dia hanya ada 2, dia nggak bisa lebih. Kalau misalnya kita kasih aja di sini 3 gitu. Nah, dia berubah sesuai dengan max line yang kita mau. Nah, kita bisa tambahkan juga nih di sini overflow, misalnya kita kasih text overflow. Nah, text overflow ini ada banyak. Kita bisa coba dulu gitu ya, misalnya kita mau pakai ellipsis. Di sini ada 2 aja. Nah, kita coba save. Nah, kalau di sini ya, kita gunakan ellipsis. Nah, dia bisa kasih titik-titik-titik. Kalau misalnya kata-katanya itu lewat dari maksimalnya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah ngatur lagi gitu ya. Kita bisa langsung gunakan ellipsis ini. Atau misalnya kita gunakan clip. Nah, dia benar-benar terputus ya. Jadi nggak ada seperti yang awalnya. Jadi nggak ada titik-titiknya lagi. Kita bisa coba-coba aja. Ini kan ada beberapa ya. Nah, kita bisa coba-coba. Untuk text overflow-nya. Biasanya kita ke ellipsis sih. Yang paling sering dipakai itu yang ellipsis. Oke, kalau kontainer itu kan enak ya, bisa kita atur gitu. Jadi kita sudah siapkan kotaknya, lalu bisa kita atur. Kita mau letakkan di mana, mau besarnya berapa. Nah, itu kita bisa atur. Contohnya aja misalnya kita mau kasih padding nih. Kita mau kasih padding di kontainernya. Nah, kita bisa kasih seperti ini. Insert. Nah, insert ini banyak. Ada all, ada from LTRB, gitu ya, ada only. Nah, kalau all itu kita atur keseluruhan ya, lalu LTRB ini berarti kita atur dari left, top, right, bottom. Atau only, misalnya kita mau atur hanya salah satu aja. Nah, kita coba all aja, lalu value-nya adalah kita isi misalnya 10 gitu ya, kita kasih. Nah, dia sudah berubah, marginnya kanan kiri itu dia kasih dengan 10. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kontainer, kita bisa lakukan dengan tag seperti itu. Kalian buka aja atau kalian coba cari ya, kalau misalnya, oh saya mau seperti ini nih, kalian cari di API Flutter Dev-nya. Di situ sudah ada semua untuk documentation-nya gitu ya, atau kalian mau cari referensinya, kalian silakan cari di dalam Flutter Dev-nya itu cari aja, misalnya kalian mau buka kontainer gitu ya, kalian cari kontainer, nah di situ sudah ada semua. Kontainer itu bisa apa aja di dalamnya. Dia menggunakan child, dia menggunakan color, caranya gimana. Ya di situ sudah ada semua.
Oke. Ya, kalau oke, kita akan coba lebih dalam lagi. Kita akan coba menggunakan button ya. Kita akan membuat sebuah widget yang bisa berubah, jadi nggak lagi stagnan ya. Kita nggak gunakan stateless, tapi kita akan gunakan stateful widget di sini. Ya. Kalian bisa hapus ini semua, atau misalnya kalian mau apa bikin project baru juga silakan. Ya, tapi di sini saya akan hapus. Saya hapus di sini, lalu saya ketikkan STF, stateful widget. Kita enter. Nah, kalau kita gunakan stateful widget, dia akan ada dua hal ini. Ya, dia akan ada dua hal ini. Kita tinggal ketikkan aja. Namanya tadi kan my app ya. Kelasnya my app. Jadi kita ketikkan aja my app gini. Dan dia otomatis semua sudah nyambung semua. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita bisa escape. Escape dia hilang. Sampai tinggal satu ya kursornya. Nah, yang kita rubah-rubah adalah di dalam widget build-nya ini. Jadi apapun biasanya kita rubahnya adalah di widget build. Nah, di widget build ini kalian kontainernya sekali lagi kita rubah menjadi material app. Material app. Lalu kita kasih home ya. Kita kasih home. Kita kasih scaffold lagi. Scaffold. Aduh, ini. Ya, jangan lupa ini dikasih titik koma. Material app dia butuh titik koma, lalu di dalamnya kita buatkan lagi app bar. Kita buat app bar sama seperti tadi ya. Jadi kita kasih title, text. Nah, ini namanya masih ada. Kita kasih aplikasi pertama dengan button misalnya seperti itu. Oke, lalu saya format dulu. Saya format dokumen ya. Lalu kita buatkan body di sini. Kita masukkan ke dalam kontainer. Kasih kontainer, lalu kita kan coba-coba juga ya. Kita bisa gunakan sih sebetulnya di kontainer itu kita bisa punya decoration. Decoration itu kita menggunakan box decoration ini. Kita bisa bilang misalnya box decoration. Nah, kita biasanya gunakan border radiusnya misalnya gitu ya. Kita kasih border radius. Kita mau apa nih? Circular gitu ya. Mau only, ini sama sih seperti tadi. Only berarti salah satu aja misalnya gitu. Atau misalnya biasanya kan kita buat atasnya tidak, tapi bawahnya kanan kiri dia ada radiusnya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Di sini saya akan gunakan circular dengan radius 20. Lalu misalnya kalau kita menggunakan box decoration, itu kita bisa gunakan gradient. Jadi misalnya kita mau atur warnanya nih. Ya, kita bisa gunakan linear gradient. Ya. Lalu colorsnya kita tinggal buat dia sebagai array. Jadi misalnya colors, tipenya dia color ya. Color. Lalu kita kasih nih. Mau dari warna misalnya lime ke colors titik orange. Gitu ya. Misalnya seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa format dulu ya.
Sini linear gradiennya, kontainernya yang sini ya. Di sini sampai box decoration. Oke. Di bawahnya box decoration kita bisa kasih misalnya saya nggak mau boxnya ini full gitu ya. Kita gunakan lagi margin. Kita pakai edge inset titik all. Kita kasih sama seperti tadi 20 aja. Lalu kita buatkan childnya. Childnya misalnya kita mau pakai column nih. Jadi kalau column itu supaya dia bisa ke bawah gitu ya, bisa ke bawah. Jadi misalnya column di sini, lalu saya kasih children. Childrennya dia bentuknya adalah widget. Widget, lalu saya kasih text. Oke, sorry ini widget. Ya, text. Nah, misalnya saya kasih baris 1. Dan lalu saya kasih lagi teks baris 2. Kita coba. Nah, dia bisa seperti ini. Dia bisa seperti ini. Loh, kenapa kok nggak full gitu ya? Karena kita nggak atur width-nya. Nah, biasanya kita tambahkan di sini. Bisa dimanapun ya. Bisa. Yang penting di dalamnya body, dia adalah bagian dari kontainernya. Jadi yang mau kita rubah itu adalah width dari kontainernya. Jadi kita tambahkan aja misalnya width, kita isi dengan double infinity. Nah, dia sudah full gitu ya. Full width-nya full sesuai dengan ininya. Nah, sesuai dengan besaran dari layarnya. Seperti itu. Nah, baris 1, baris 2 kok nggak bisa turun gitu ya. Kok dia di atas saja, gimana saya mau menurunkan? Kita bisa gunakan di sini, di dalam kolomnya. Jadi kan ini adalah kolom gitu ya. Kita gunakan dia adalah kolom. Jadi terbalik ya. Kalau kolom itu dia ke bawah, baris itu dia secara vertikal. Nah, yang kita mau rubah di sini kan posisi kolomnya. Jadi kolom ini kita tambahkan main axis alignment sama dengan main axis alignment titik center. Nah, dia sudah ke bawah. Jadi di mana kita menambahkan functionnya gitu ya, atau bagian dari widgetnya ya kita sesuaikan. Yang mau kita rubah yang mana gitu. Sesuai dengan itu. Oke. Oke, jelas ya. Nah, sekarang misalnya saya mau tambahkan nih. Saya mau tambahkan button di sini. Button itu kita akan gunakan raise button. Raise button. Dia di sini selalu ada on press. Ya. On press berarti dia akan memanggil sebuah fungsi. Fungsinya apa? Misalnya kalau tadi dia kan mau tambah ya. FAB-nya dibuat sebagai tambah. Nah, ini kita nggak pakai FAB, tapi kita buat buttonnya. Misalnya kita kasih hit tambah. Ya. Hit tambah. Nah, di sini di dalam kelasnya, ya di dalam kelasnya sini, kita tambahkan di dalam kelas myAppState, kita buatkan fungsi untuk hit tambah. Jadi kita buatkan void misalnya hit tambah. Nah, apa yang dilakukan di dalam hit tambahnya? Supaya dia merubah ya. Supaya dia merubah berarti kita harus set dulu. Jadi kita harus refresh state-nya. Jadi kita gunakan set state. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya baru kita lakukan perubahan. Jangan lupa ini juga titik koma. Nah, kita mau merubah apa?
Oh, misalnya baris 2 ini saya kasih dengan number. Saya kasih di sini integer number, misalnya ya, saya mulai dengan 0, lalu saya tampilkan aja di baris 2, number titik to string, misalnya gini, ya. Lalu setnya saya kasih number sama dengan number plus 1. Setnya besar ya. Nah, seperti ini. Kita lalu bisa save. Nah, dia kosong gitu ya. Tapi kalau diklik dia sudah sesuai dengan ini. Karena apa? Karena di sini saya sudah panggil ditambah, dia sudah merefresh state-nya, lalu dia sudah menambahkan numbernya dengan 1, ya. Yang belum adalah kita belum kasih nama. Nah, kasih namanya sama. Press button itu punya child. Kita tinggal kasih child, teksnya adalah tambah, misalnya seperti itu. Nah, kita save aja. Nah, kita bisa bilang seperti ini. Tambah. Misalnya lagi nih ya, saya mau buat satu button lagi gitu ya. Saya mau buat satu button lagi. Button itu untuk resize. Buttonnya saya nggak mau di bawah gitu ya. Tadi kita sudah belajar kolom. Buttonnya saya nggak mau di bawah. Saya mau dia di samping gitu ya. Mau di samping saya. Oke. Nah, kita bisa gunakan row. Ini isinya di dalam. Ya, buttonnya biar ada di dalam row. Lalu di sini row itu dia punya children sama dengan kolom gitu ya. Children, saya bilang dia adalah sebuah widget. Nah, saya masukkan ke dalam array. Nah, lalu saya tambahkan satu lagi di sini. Press button child text, dia adalah reset. Lalu on press-nya saya kasih hit reset. Saya kasih hit reset. Lalu di sini saya buatkan juga void hit reset. Nah, saya buat lagi set state. Yang saya kasih adalah number sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa tambahkan. Bisa. Nah, loh kok dia nggak di tengah gitu ya. Nah, ingat lagi. Ini adalah sebuah row. Kita harus melakukan sesuatu supaya dia bisa ke tengah gitu. Kalau tadi kita gunakan main axis elemennya gitu ya. Sini kita juga gunakan. Karena main axis gitu ya. Jadi aksis mainnya itu yang kita geser. Kalau row kan dia ke bawah. Kalau row dia kan ke samping. Kalau kolom dia ke bawah. Jadi kita gunakan sama aja main axis elemen titik center di dalam row-nya. Nah, ini sudah bisa. Kita bisa manfaatkan sih seperti ini. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Aplikasi sederhana kita. Oke, kita sudah belajar beberapa hal. Semoga kalian semakin terbiasa ya, meskipun di Flutter ini kita banyak gunakan widget. Ya, tapi kita sudah dipermudah dengan mereka otomatis memberikan format dokumen, terus dia memberikan beberapa komen-komen seperti ini gitu ya. Jadi kita langsung tahu. Kalau kita mau buat di dalam row itu kita harus buatnya di mana. Ya, kalau kita mau buat di dalam array widgetnya misalnya seperti ini, nah kita sudah tahu. Oh, arraynya sampai di sini nih gitu. Itu fungsi utamanya. Oke,
kira-kira yang kita pelajari di minggu ini kita sampai di sini dulu ya. Kalian bisa belajar lebih lagi, bisa latihan lebih lagi nanti. Selanjutnya saya akan lebih perdalam lagi untuk Flutter-nya, jadi supaya kalian bisa membuat cara bikin Flutter itu gimana sih gitu ya. Ini adalah dasar dari Flutter-nya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga kalian nggak ada yang error ya. Jadi kalian bisa lanjutkan lagi. Kalau ada yang error silahkan kalian tanyakan, saya akan bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih.